Kemarin Mas Elon atau Elon Musk ya bikin heboh satu dunia nih karena berhasil bikin roket yang udah terbang nih berhasil balik lagi dengan sempurna mendarat mulus di bumi. Nah itu keren banget tuh, salah satu teknologi yang revolusioner yang dibuat sama Elon Musk. Tapi jauh sebelum SpaceX, ada nih roket yang sangat bersejarah bisa ngirim manusia ke bulan. Dan komputer yang dipakai untuk ngirim manusia ke bulan itu sangat-sangat sederhana. Bahkan bayangin deh, smartphone nih yang kita pakai sekarang sehari-hari, ini lebih canggih daripada komputer yang dipakai untuk ngirim manusia ke bulan. Serius, ponsel yang kita pakai ini lebih powerful daripada komputer di Apollo 11. Tapi gimana sih komputer yang sejadul itu bisa ngejalanin roket yang sebesar itu dan bisa ngirim manusia ke bulan dengan misi yang serumit itu? Kita akan bahas teknologi di balik komputer Apollo 11 dari sudut pandang dunia IT. Seperti yang kita tahu, Apollo 11 ini berhasil mendarat di bulan tanggal 20 Juli 1969. Bayangin deh, ketika itu teknologi belum sehebat sekarang. Bahkan bahasa pemrograman C yang udah kita kenal sampai sekarang nih, itu muncul setelah Apollo 11 diluncurkan, tepatnya di tahun 1972. Nah, jadi gimana sih caranya komputer yang sesimpel itu bisa ngirim manusia ke luar angkasa? Nah, jadi komputer yang digunakan ini adalah Apollo Guidance Computer atau AGC. Dan ini cuma punya RAM sekitar 64 KB. Ya, teman-teman gak salah dengar ya, itu 64 KB, bukan GB. Sekarang aja RAM 2-4 GB di handphone udah nge-lag mungkin ya main Mobile Legends. Apalagi RAM 64 KB, ini gimana nih? Susah ya ngebayanginnya ya. Nah, terus kalau kita lihat nih di GitHub-nya sekarang ini, di sini ada sekitar 145.000 baris kode yang dibuat. Teman-teman bisa cek juga nih program Apollo 11 ini di GitHub-nya ya. Saya udah taruh linknya di deskripsi, silahkan dicek aja teman-teman ya. Nah, sini banyak banget readme-nya sampai ada bahasa Indonesia juga nih kalau teman-teman ngecek ya. Tapi balik lagi nih, gimana sih cara kerjanya? Kok bisa ya komputer yang kelihatannya lemah banget ini bisa ngontrol benda segede roket ini nih, ngelacak posisinya di luar angkasa, dan bahkan sampai bisa nentuin kapan waktunya untuk landing di bulan. Komputer AGC ini sangat-sangat efisien teman-teman. Kuncinya adalah desain sistem yang sangat simple dan sangat spesifik. Nah, kalau teman-teman lihat nih, kode program ini ditulis dalam bahasa assembly. Ini 100% ya bahasa assembly yang digunakan pada program Apollo 11 ini. Dan kode-kode yang ada di sini itu sudah dioptimalkan supaya nggak ada satupun baris kode yang nggak penting. Nah, di sini banyak banget nih kode-kodenya nih, teman-teman bisa explore aja sendiri nih. Silakan ya cek link GitHub-nya di deskripsi. Nah, komputer AGC ini juga menerapkan teknik real-time computing yang bikin komputer Apollo 11 ini bisa langsung merespon ketika ada kejadian tanpa adanya delay. NASA juga merancang sebuah kode yang bahkan ketika ada error, roketnya ini masih bisa terus berfungsi nih. Ada warning error itu yang terkenal 1202. Nah, ini muncul errornya ini terjadi ketika detik-detik terakhir pas mau mendarat. Tapi yang hebatnya ya, ketika ada warning itu programnya bakal terus berjalan. Ditambah lagi yang makin kerennya ini nih, programmer yang mimpin program Apollo 11 ini ternyata seorang perempuan teman-teman, yang namanya itu Margaret Hamilton. Ini gokil ya, keren banget ya teman-teman. Dan ketika itu Margaret Hamilton ini memperkenalkan istilah software engineering yang kita kenal sampai sekarang. Dan yang lebih gilanya lagi nih teman-teman, kalau kita bandingin dengan handphone kita sekarang, ya komputer Apollo 11 itu nulis kodenya lebih sedikit daripada aplikasi yang ada di dalam HP kita. Misalnya nih, Facebook nih, katanya itu sekitar 62 juta baris kode. Atau yang lebih gilanya lagi ini Google nih, katanya sampai 2 miliar baris kode buat bikin Google. Itu baru perkiraan tuh. Nggak tahu spesifiknya, mungkin bisa lebih. Sedangkan Apollo 11 ini cuma butuh 145 baris kode. Wah, ini gila ya, sangat-sangat revolusioner ketika itu. Karena dengan baris kode yang sesedikit itu, dengan teknologi yang terbatas, tapi bisa bikin roket yang ngirim manusia ke bulan. Ya, makanya nggak heran lah kalau sekarang kita pakai handphone bisa melakukan apa saja nih dengan handphone teman-teman. Tapi ini bukan soal teknologi yang canggih ya, tapi ini lebih kepada keahlian engineer yang ketika zaman itu dengan keterbatasan yang ada tapi bisa membuat sistem yang simple dan sangat bisa diandalkan. Ya mungkin itu ya teman-teman untuk Code Insight episode kali ini. Gimana? Teknologinya keren banget ya. Cuma pakai bahasa pemrograman assembly dan cuma pakai 145.000 baris kode, tapi bisa nganterin manusia pergi ke bulan. Gimana nih menurut teman-teman? Tulis pendapatnya di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe ke channel Kode Politan, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video baru dari channel Kode Politan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan mending jadi solusi.